Oke. Oke, halo guys, David di sini. Jadi di sini kita akan review bagaimana saya melakukan backup testing menggunakan Katalon untuk project RFD Laundry ini. Jadi yang pertama dari test case dulu. Ini dari sini. Itu karena saya kebagian fitur mengelola data pelanggan. Jadi saya mulai dari test case customer 1. Yang dimana di sini deskripsinya adalah tambah pelanggan dengan mengosongkan inputan. Nah, tes input data-nya kosong, jadi nanti nggak diisi. Oke, kemudian expected result-nya, jadi nanti akan muncul pesan seperti ini. Oke, nah di Katalon itu ini kita lihat, ini stepnya di Katalon. Pertama ada navigate to URL. Jadi kita buka URL-nya. Jadi gimana ya? Ini URL-nya. Ini yang pelanggan. Nah, seperti ini. Nah, nanti di Katalon saya sebentar. Nah ini, jadi nanti di Katalon ini bakal dibuka ini inputnya. Dan setelah kita buka URL-nya, kita klik apa yang diklik ini, button tambah pelanggan ini. Kemudian kita tunggu sampai elemennya muncul, add customer-nya. Dan kita set text. Nah ini yang dari tes input datanya. Ini kosong kan, nggak diisi. Nah di sini itu inputnya dikosongi, ini nggak diisi ya. Kemudian set text, ini juga kosong, nggak diisi. Baru kemudian klik simpan. Dan setelah klik simpan, langkah selanjutnya adalah delay. Ini kita tunggu selama 1 detik untuk memastikan bahwa prosesnya itu sudah berjalan. Baru kemudian kita verifikasi apakah tesnya berhasil atau enggak, seperti itu. Kemudian ini contoh lain, misalnya pada kita coba yang positif di ini customer 11, update data pelanggan. Di sini deskripsinya adalah update data pelanggan. Jadi nanti kita akan coba update data pelanggannya dengan tes input datanya adalah sebagai berikut. Yang hasil yang diharapkan nanti bakal muncul pesan sukses, data pelanggan berhasil diperbarui. Kalau kita buka ini di sini. Oke, ini pertama stepnya buka navigasi dulu, kurang lebih sama ya awalnya kayak yang di test case 1 tadi. Navigasi, klik button tambah pelanggan, dan tunggu sampai elemennya keluar. Nah kemudian kita kosongkan dulu, ini kan edit, jadi otomatis nanti bakal masih ada isinya di formnya, jadi kita kosongkan dulu. Baru kemudian kita isi teksnya adalah input datanya Faiza dengan kontak 083333 dan seterusnya ini. Dan kita klik simpan edit, kemudian kita tunggu prosesnya, baru kemudian kita verifikasi apakah sudah berjalan atau belum, maksudnya apakah tesnya berhasil atau belum. Yang dicek adalah sukses sama data pelanggan berhasil diperbarui. Ini sukses sama data pelanggan berhasil diperbarui. Jadi di dalam RFD Laundry ini kalau misalnya berhasil, muncul pesan seperti ini, muncul pesan ini. Oke, kita coba yang customer 1 dulu, kurang lebih contohnya seperti ini. Ini ya. Wait, ada masalah, kita login dulu.
Oke, udah login. Kita coba ulangi ya. Kita jalankan lagi di dashboard. Apakah bisa? Kalau bisa nanti, nah ini bisa. Nah ini dikosongi. Nah ini nggak saya apa-apain. Jadi oh ya, di Katalon saya nggak bisa ini buat ngecek tulisan ini. Soalnya nggak tahu kenapa. Jadi untuk validasinya, pengecekannya itu dari ini, verify elemen modal at customer. Jadi kalau misalnya modalnya nggak tertutup, berarti ini berhasil, kurang lebih seperti itu. Jadi ini nggak nyimpen sama nggak nutup juga, kayak gini. Jadi nggak ada proses yang berjalan kalau misalnya ini dikosongi, seperti itu. Terus contoh lain, misalnya di yang customer 11, ini kan ada edit ya. Kita coba sebentar. Oke, kita coba tambahkan pelanggan dulu. Misalnya nomornya masukkan Bayu misalnya. Oke, dan kita jalankan tesnya. Otomatis nanti Bayu ini akan berubah dan muncul pesan ini, dua ini. Ini Faiza, lalu diganti. Oke, sukses. Nah, dan tesnya ini di sini berhasil, pass. Yang pertama tadi berhasil, pass. Yang kedua berhasil. Nah, untuk prosesnya bisa dilihat di sini. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, untuk otomasinya, berhubung ini tesnya banyak ya kan, 1, 2, 3, sampai 19. Kalau misalnya dilakukan satu persatu, lama. Jadi kita buat yang namanya test suite di sini. Oke, ini test suite yang fungsinya nanti ini akan menjalankan semua tes case-nya satu persatu secara otomatis. Biar nggak bingung, langsung kita coba saja di sini. Session. Oke, ini bakal langsung jalan sendiri. Nah, ini nah ini bisa dilihat ya, ada yang berhasil, ada yang oke, kita lihat dulu apakah ada yang gagal nanti. Ya, jadi prosesnya langsung otomatis jalan sendiri kalau kita pakai test suite. Jadi kita bisa melakukan automasi juga kayak gitu. Oh, ada yang error. Nih. Oke, berhasil. Oke, berhasil. Berarti yang error ada di test case 11 saja. Oke, ini kita lihat errornya kenapa. Jadi nggak bisa menampilkan pesan sukses di sini. Kemungkinan karena waktu kita nyoba sebelumnya, kita nyoba secara sendiri individu tes case 11, itu kan datanya kan udah ada yang diubah di sini. Nah, jadi ketika diedit datanya sudah ada, makanya error. Nah, cara ngatasinya gampang, tinggal kita hapus database-nya, kita kosongkan lagi,
kita migrasikan ulang. Oke, sudah. Kemudian di sini keluar dulu. Kita tambahkan username apa jenis user dulu. Oke, sudah tersimpan. Coba login sekali lagi. Coba cocok. Password 123. Oke, sepertinya ada kesalahan. User. Kita migrasi lagi dari awal. Oh, ini salah tadi. Harusnya password 123. Oke, udah migrasi. Tambahkan. Lu error. Replace. Continue. Oke, langsung kita coba. Ini harusnya yang test case 11 harusnya normal ya nanti. Kita coba test suite-nya, kita jalankan lagi yang ini tadi. Dan setelah itu kita tunggu sampai prosesnya semuanya selesai. Oke, ini menjalankan test case 1, test case 2, terus yang ketiga. Oke, berhasil. Selanjutnya yang keempat. Lima. Oke, ini yang 11 tadi ya. Ini udah nggak ada error bagian ini. Oke, udah 15. Oke, ini yang ekspor. Oke, sudah sampai 19 selesai. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk otomasi pada Blackbox menggunakan Katalon. Jadi semua test case 19 test case ini secara otomatis dijalankan menggunakan test suite di sini. Seperti itu. Terima kasih. Saya David. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.